Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Afia, NIM 5011902251, kelas 2H Ekonomi Syariah, Prodi Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Berlangsungnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar manajemen, dan dosen pengampunya adalah Bapak Z Haryanto SHMH. Yang dimana di sini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan, jelaskan. Yang pertama yaitu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan statistik yang dapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Pertanyaan yang kedua yaitu, ada beberapa teori tentang motivasi, jelaskan. Teori yang pertama yaitu teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Hierarki kebutuhannya tersebut diantaranya adalah yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya.
Teori yang kedua yaitu teori E.R.G. Aldebar. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialitis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori yang ketiga yaitu teori MNC Silent. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang merupakan motivasi prestasi. Terdapat 3 kebutuhan yang dijelaskan di dalam teori ini, yaitu yang pertama kebutuhan prestasi. Kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang dipertanggungjawabkan secara individu. Yang kedua, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Dan yang ketiga adalah teori aliviasi. Salah satu kebutuhan yang dipenuhi melalui keberadaan persahabatan atau kekeluargaan. Yang keempat yaitu teori motivator Hygiene Herzberg. Ditemukan 2 faktor yang berbeda, yaitu kepuasaan dan ketidakpuasaan dalam bekerja. Yaitu yang pertama kepuasaan bekerja. Faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasaan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Sedangkan yang ketidakpuasaan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasaan. Faktor ini sering disebut dengan hygiene. Dan teori yang terakhir adalah teori harapan Fromm, sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan teori harapan. Terdapat 3 harapan Fromm, yaitu yang pertama harapan, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua instrumentali, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Dan yang terakhir yaitu valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Dan pertanyaan yang terakhir adalah salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi, yang menyebabkan tidak sedikitnya perusahaan yang goyah bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan saudara seorang pemimpin atau leader pada suatu perusahaan yang mengalami krisis, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali saudara, rangka mempertahankan eksistensi atau keberadaan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Motivasi yang dapat saya berikan kepada karyawan atau pekerja jika saya seorang leader atau pemimpin di suatu perusahaan pada saat masa pandemi COVID-19 ini, yaitu saya akan memberikan masukan agar semua karyawan atau pekerja untuk tetap semangat dalam bekerja walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan dan memakai masker pada saat bekerja. Dan juga saya akan menggantikan sistem kerja dengan menggunakan media digital saat melakukan promosi, karena pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu dan beraktivitas di rumah. Waktu untuk melihat smartphone atau TV lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Dan jangan lupa berdoa agar pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini
agar segera berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari kita seperti biasanya. Baiklah, itu saja jawaban dari tiga pertanyaan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.